Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Siapa dia? Kemampuan apa yang dimilikinya? Dari mana asalnya? Gunakan jiwa Anda untuk menyampaikan apa yang Anda ketahui kepada saya. Tiba-tiba Xiaoyan berkomunikasi dengan Qi Xiaoyun dengan kekuatan jiwanya. Saat suara itu terdengar, Qi Xiaoyun sangat terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa sekuat itu. Meskipun kekuatan jiwanya sendiri tidak lemah, tapi dia memiliki kekuatan jiwa dari alam Gyo, yang merupakan batas yang dapat dicapai oleh kebanyakan alkemis. Bagaimanapun, di berbagai dunia hanya segelintir orang dengan pencapaian jiwa yang sangat tinggi yang dapat menembus batas. Dan mereka juga langka di antara para dewa abadi. Namanya adalah selir iblis api abadi. Tapi saya tidak tahu dari dunia mana dia berasal. Saya hanya mendengar bahwa dia berkelana di berbagai dunia untuk melahap asal api. Adapun kekuatan aslinya adalah api abadi yang melahap, dan konon katanya dia dapat melahap hati api airnya. Untuk kerana dan kekuatannya, saya juga tidak mengetahuinya. Karena saya hanya tahu namanya, dan dia adalah orang dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam api. Qi Xiaoyun segera menceritakan apa yang dia ketahui, yang membuat wajah Xiaoyan sedikit membeku ketika mendengarnya. Setelah melahap semua api abadi dan menelan api asal lainnya, dia masih memiliki hati api yang begitu kuat. Jadi saya ingin tahu, apakah saya bisa mengambil api ini dan menggunakannya setelah membunuhnya? Memikirkan hal ini, Xiaoyan mengepakkan tinjunya. Saya tahu ketika Anda memancing saya ke lautan api penyucian yang membara dan roh api, ini adalah jebakan Anda. Tetapi saya tidak tahu mengapa Anda melakukannya. Karena Anda bisa melahap api, mengapa perlu untuk memancing saya untuk menelan api ungu pemusnahan ini? Apa tujuan Anda? Lebih baik bicara dengan jelas dan bertarunglah jika Anda mau. Xiaoyan tidak terkejut dengan perhitungan monster tua ini, dan wanita roh api itu juga telah menghitungnya sejak lama. Tapi Xiaoyan tidak takut akan hal ini. Lagi pula dia bisa datang ke sini berkat dia. Dan Xiaoyan telah melakukan ini lebih dari sekali atau dua kali. Jadi apapun yang terjadi, dia akan melawan. Benar, tapi saya tidak tahu apakah saya harus memanggil Anda Saudara Sunsang atau lebih baik memanggil Saudara Sesun. Sambil berbicara, selir iblis api abadi itu memegang dagunya, kemudian dia menari, sehingga tubuhnya yang indah tampak menarik dan menawan. Karena kita sudah saling kenal, maka tidak perlu bicara omong kosong. Jika tebakan saya benar, Anda juga memiliki api ungu kehancuran di tubuh Anda, kan? Hanya dengan menyatukan yang ada di tubuh saya, kita bisa memadatkan api kehancuran kaisar yang asli, kan? Jelas, ini tebakan Xiaoyan dan seharusnya sudah diverifikasi oleh selir iblis api abadi. Sepertinya saya harus memanggil Anda Saudara Sunsang. Seandainya Anda ada Saudara Sesun, dia pasti sudah memenggal kepala saya sejak lama. Karena dia tidak selicin Saudara Sunsang. Pada saat ini, selir api iblis jelas sudah memperhitungkan semua ini. Jadi dia bahkan tidak takut akan hal ini. Oleh karena itu, dia tampak bersemangat. Itu berkata dengan santai sambil tersenyum. Sialan, nada bicaranya yang lambat dan mantap benar-benar membuat saya ingin memenggal kepalanya. Namun penggabungan api ungu pemusnahan seharusnya hanya sebagian. Bagaimanapun api pemusnahan peringkat pertama ini seharusnya tidak sesederhana itu. Lagi pula saya masih tidak tahu apakah asal-muasal api pemusnahan ada di sini. Xiaoyan berpikir dalam hati. Setelah menelan ratusan api asal, bahkan saya telah menelan beberapa api asal yang ada di dunia sensi ini. Tetapi waktu telah berubah karena api asal yang saya telan telah dibentuk kembali. Jadi saya berencana untuk menelannya lagi. Adapun api ungu pemusnahan yang berada di dalam tubuh Anda, jika Anda membiarkan saya menelan api pemusnahan itu dan mengabulkannya, jika berhasil, saudaraku, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan.
dan saya dapat memberinya apapun. Itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Saat itu Anda dapat merasakan jalan saya yang penuh dengan 10.000 api. Dan inilah yang diimpikan oleh banyak alkemis. Saat ia berbicara, keras selir iblis abadi sedikit terbuka, memperlihatkan giok putih di dalamnya, seperti seekor kelinci putih yang melompat pelan untuk menggoda Xiaoyan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan benar-benar bingung, karena tidak apa-apa memiliki Ye Beijing yang mengejarnya dari dunia kuno para dewa iblis hingga ke dunia sensi. Tapi mengapa Xiaoyan merasa para wanita yang kenal yang mulia tidak terlalu tertutup? Namun Xiaoyan dapat memahaminya dengan memikirkannya secara terbalik. Dibandingkan dengan memahami tahu mereka, jika mereka mendapatkan manfaat dari keberuntungannya, mereka mungkin dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari dirinya sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan begitu bersedia mengejarnya. Dan alasan yang lebih besar adalah identitasnya sendiri. Tidak peduli apakah dia adalah reinkarnasi, penguasa tertinggi, atau penguasa jahat, dia memiliki aura dunia yang tak terukur di dunia sensi. Dan Xiaoyan bukannya tidak ingin berbagi, tapi hanya istri-istrinya yang layak mendapatkan aura duniawi Xiaoyan. Jadi wanita-wanita ini tidak diizinkan. Jangan pikirkan itu, ayo bertarung sampai mati. Anda bunuh saya untuk mendapatkan api, atau saya yang akan membunuh Anda untuk mendapatkan api. Xiaoyan mendengus dingin, dan sebuah tanda bintang putih tiba-tiba berkelap-kelip di antara alisnya. Adapun semuanya kekuatan hati api. Xiaoyan memadatkan semuanya di dalam tubuhnya. Bagaimanapun selir iblis api abadi memiliki kemampuan untuk melap api. Jadi dalam pertempuran ini Xiaoyan tidak bisa menggunakan kekuatan api. Lagi pula selain api, Xiaoyan juga memiliki guntur, kekuatan jiwa, dan kekuatan tubuh fisik alam kuno. Jadi jika Xiaoyan ingin bertarung, dia tidak takut. Bahkan tanpa menunggu selir iblis api abadi merespon, Xiaoyan memimpin. Namun saat ia mendekat, hati api di tubuhnya tampak ketakutan, dan mereka gemetar dalam tubuh Xiaoyan, yang menunjukkan bahwa selir iblis api abadi tidak berbohong. Dia memang menelan api asal yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadikannya penguasa 10.000 api. Namun, dia tidak memiliki seni roh kekosongan debu ungu. Jadi bagaimana dia mampu menelan begitu banyak api asal? Apakah dia ingin menelan saya? Atau haruskah saya menelannya? Pada saat ini, Xiaoyan sedang memikirkan pertanyaan ini. Bagaimanapun selir iblis api abadi ini tidak sesederhana itu. Karena semakin tenang penampilannya, maka semakin banyak kekuatan yang ia miliki. Jadi memang sulit untuk mengatakannya sekarang. Saya benar-benar penasaran siapa Anda. Xiaoyan mendekat sejenak, tapi dia tidak terburu-buru. Pada saat ini 7 ledakan tiba-tiba terdengar di udara, dan bayangan 7 langkah mengejutkan para dewa kembali mengembun, mengguncang kehampaan dan menghancurkan segalanya. Kemudian menyelimuti selir iblis api abadi. Namun nyala api yang berwarna-warni berkobar di tubuh selir api abadi, melonjak keluar dengan gila-gilaan. Dengan 10 atau 100 warna api yang cemerlang, seolah-olah kemampuan semua jenis hati api tampaknya dimiliki olehnya. Setelah api berwarna-warni itu membentuk lubang hitam api, kemudian meledak dengan kekuatan yang dahsyat, menyelimuti segala sesuatu di depannya, dan berubah menjadi lautan api berwarna-warni. Pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba mengambil langkah 7 lagi. Di bawah suara gemuruh yang memekakkan telinga, 7 bayangan kaki raksasa jatuh dengan kekuatan yang mengguncang bumi, yang membuat seluruh tungku asal tampak bergetar dan meledak. Saudaraku tersayang, ini belum cukup. Saat selir api iblis abadi berbicara, api lautan api naik, menyelimuti ke-7 bayangan kaki besar yang menyapu ke arahnya, dan kemudian membakarnya menjadi abu tanpa suara. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi 1.000.000 kaki, dan ia mengangkat tangannya dan menusuknya dengan jari penghancur bintang. Jelas dengan 7 Yuan Shen super raksasa 1.000.000 kaki, jari Xiaoyan yang jatuh seperti bintang. Semua makhluk di bawahnya seperti semut. Namun selir iblis api abadi melambaikan tangannya, dan api di langit berkumpul di ujung jarinya.
Kemudian berubah menjadi bola api seukuran telapak tangan. Tapi kekuatan yang dikompresi hingga ekstrim itu sangat tidak stabil. Kemudian bola api itu meledak menjadi 100 warna, sehingga nyala apinya seolah-olah menerangi kehampaan di sini. Inilah yang saya sadari setelah menelan 100 api asal. Inilah jantung 100 api. Dan saya ingin membiarkan saudaraku merasakan manisnya pil permen api ini. Saat selir iblis api abadi menjentikkan jarinya, jantung 100 api melesat keluar. Jika dibandingkan dengan jari pembunuh bintang Xiaoyan, itu seperti sebutir pasir yang tak terlihat. Namun sebutir pasir yang tak terlihat ini membuat Qi Xiaoyun dan King Tang yang menyaksikan pertempuran di sekitar ketakutan sampai bulu kuduk mereka berdiri. Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.